Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dan saya banggakan. Doa kami kepada Allah, Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah saudara-saudara kami saudara-saudara yang penuh bahagia, sehat jasmani dan rohani, mantapkan iman Islamnya, bukakanlah ya Allah pintu-pintu kebaikan untuknya, bukakanlah ya Allah pintu-pintu rizki, bukakanlah ya Allah pintu-pintu amal soleh, bahagiakan ya Allah keluarganya, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, sejenak saya mengajak untuk menonton video dari Ketua PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang menceritakan tentang adanya seorang Habib menawarkan kepada Gusmus untuk menjadi wali Allah. Datang ke Rembang, saya tidak usah sebutkan siapa dan dari mana, datang ke Rembang menemui paman saya Kiai Mustafa Bisri. Terus saya ini mengatakan, wah sampean ini torikoy wis bener Gus, sampean ini torikohnya sudah betul Gus, ini tinggal selangkah lagi sampean bisa jadi wali ini, kata saya itu. Kalau sampean ini mau berangkat ke Hadramaut, ziarah kepada wali-wali di Hadramaut, sampean pulang langsung jadi wali, kata Sayyid ini kepada Kiai Mustafa Bisri. Nah jawaban Kiai Mustafa Bisri beliau bilang, nek wis dadi wali terus ape la opo, kalau sudah jadi wali terus mau apa? Saudara-saudara sekalian, dari tayangan video tersebut, kita tahu kelakuan Habib yang ada di Indonesia. Kalau kemarin memperdaya masyarakat, memperdaya umat Islam yang cinta kepada Rasulullah SAW, harus mencintai Habib yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW, dan itu sudah berlanjut, sudah berjalan berabad-abad lamanya, karena doktrin cinta Rasul harus cinta kepada cucunya, dan cucunya yang ada di Indonesia ini adalah Habib-Habib itu. Maka karena cinta yang sangat dalam, rakyat menjadi patuh dan rakyat mengikut apa kata Habib, sehingga dengan mudahnya Habib-Habib itu melakukan pemerasan, bukan minta, pemerasan atas nama kalau tidak menyayangi cucu Rasul maka akan dilaknat dan tidak masuk surga. Itu kemarin tipu-tipu yang dilakukan. Sekarang sudah terbukti kalau Habib itu bukan keturunan Rasulullah. Maka kepada saudara-saudara yang kemarin sudah terkena tipu, segera sadar. Yang kemarin sangat cinta membabi buta kepada Habib-Habib yang bukan keturunan Rasulullah itu, segera ingat dan sadarlah, berpikirlah kalau selama ini kita ditipu, dan apa yang kita berikan itu tidak ada artinya apa-apa, hilang musnah bagaikan fata morgana. Kita berharap akan mendapatkan syafaat karena mereka kita anggap sebagai cucu Rasulullah, ternyata bukan, maka itu hilang musnah. Maka saat ini waktunya kita sadar dan jangan lagi mau ditipu. Jangan percaya lagi apa yang dia katakan. Itu cara tipu-tipu mereka.
Sungguh pun demikian, sampai sekarang para Habib itu masih ngotot kalau mereka adalah keturunan Rasulullah. Orang yang mempelajari, orang yang sudah terbuka matanya, terbuka mata hatinya, dan menolak Habib sebagai keturunan Rasulullah, dikonotasikan sebagai orang yang benci kepada keturunan Rasulullah. Padahal kita tidak pernah benci kepada keturunan Rasulullah. Nah, kita tidak mengakui Habib sebagai keturunan Rasulullah, itu di-framing sebagai orang yang benci kepada keturunan Rasulullah. Kita yang tidak mengakui kalau Habib sebagai keturunan Rasul, di-framing sebagai orang yang memecah belah umat. Sadar saudara-saudara, tidak ada orang yang memecah belah umat hanya karena tidak mengakui Habib itu sebagai keturunan Rasulullah, kecuali orang-orang yang sudah buta matanya, buta hatinya, cinta membabi buta, sehingga tidak mau terbuka melihat fakta yang ada. Itulah cara tipu-tipu para Habib itu kemarin-kemarin. Jadi kita dibohongi, kita ditipu sebagai umat Muhammad yang cinta kepada Rasul, cinta kepada keturunan Rasulullah, dimanfaatkan oleh mereka mengaku sebagai cucu Rasulullah, lalu melakukan pendawiran. Saya ingatkan kembali, yang sudah kelewat, yang sudah berlalu itu, sudah jangan diulang lagi, kita sadar. Berikutnya, setelah kita menonton video ini, kita juga jadi tahu ternyata mereka juga memanfaatkan celah-celah tidak hanya kepada orang yang bodoh, tidak hanya kepada orang yang tidak tahu, tetapi juga disampaikan kepada orang-orang yang sesungguhnya sudah alim, alamah, sudah belajar dan sudah mengamalkan ilmu tasawuf dan mengikut thariqah. Orang yang sudah kayak gini didatangi oleh Habib dengan janji-janji akan diangkat menjadi wali Allah. Caranya bagaimana? Ditipu-tipu supaya ziarah dan datang ke Tarim, lalu mengunjungi makam wali-wali Allah, wali-wali yang dikeramatkan yang ada di Tarim. Wali-wali Allah yang dikeramatkan di Tarim itu sesungguhnya adalah manusia biasa. Hanya saja orang-orang itu yang dimakamkan, yang dikeramatkan oleh orang-orang Tarim dan Habib-Habib yang ada di Indonesia itu hanya diberikan didongeng-dongengkan. Mereka dikeramatkan, dihebatkan melalui dongeng-dongeng dan cerita-cerita khayal. Saya ulang lagi, orang-orang yang dianggap sebagai wali Allah yang makamnya ada di Tarim itu sesungguhnya adalah manusia biasa yang oleh Habib-Habib dibuat ceritanya begitu luar biasanya. Ada cerita-cerita halusinasi, cerita khayal-khayal, cerita-cerita yang tidak masuk akal, cerita-cerita yang keterlaluan. Nah, cerita-cerita yang keterlaluan itu dianggap oleh Habib, diyakinkan kepada kita sebagai cerita-cerita kebesaran wali-wali Allah yang ada di Tarim. Nah, orang yang ziarah ke sana, berkunjung di sana, menziarahi wali-wali yang sebenarnya manusia biasa itu, nanti pulang dari sana akan menjadi wali Allah. Cerita apa lagi ini, Bib? Mengangkat orang menjadi wali Allah hanya karena ziarah wali Allah yang kewaliannya dibikin-bikin. Karomahnya dikarang-karang. Oleh siapa? Ya oleh para Habib itu. Kalau begitu dengan mudahnya dong,
kita bisa menjadi wali Allah hanya karena ziarah ke wali-wali yang tidak ada buktinya yang ditarim itu. Nah, kalau ini menjadi standar pengangkatan orang menjadi wali Allah, maka berarti dong murid-murid, anak-anak Indonesia yang belajar di Tarim, yang ngaji di Tarim, yang tiap hari ziarah di makam-makam orang-orang yang ada di Tarim itu, pasti dong nanti ketika pulang di Indonesia akan menjadi wali Allah. Ini kan tipuan. Inilah dagangan. Nah, maka saudara-saudara sekalian, jangan nanti percaya orang-orang yang pulang dari belajar dari Tarim, kemudian sampai di Indonesia, dia pakai nama apa gelar wali Allah. Mendapatkan gelar wali Allah. Siapa yang memberikan gelar? Ya Habib-Habib itu. Ini adalah tipu-tipu agar kita belajar ke Tarim. Sesudah pulang dari Tarim, nanti di Indonesia jadi wali Allah. Padahal saudara sekalian, ulama Indonesia tidak kalah hebatnya dengan ulama-ulama yang ada di Tarim. Ini kan cerita-cerita saja. Kita ditipu, kita diperdaya. Kalau ulama-ulama yang di Tarim itu adalah wali-wali Allah. Maka mari kita sadar. Selagi kita belum sadar, masih tetap mengikuti apa yang dikatakan Habib, maka selamanya kita akan dijajah secara mental dan kita dianggap sebagai manusia yang rendah karena kalah derajatnya dengan para Habib yang sudah ziarah ke Tarim mengaku sebagai wali Allah. Itu adalah wali Oon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.